Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Bar, biasa dipanggil Rafa. Saya dari Universitas Dr. Sutomo, program studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama, mungkin di sini saya akan mencoba sharing dengan teman-teman semuanya tentang teori-teori komunikasi yang saya pahami, dan saya akan coba menjelaskan dengan pemahaman saya sehingga nantinya bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Mungkin langsung saja. Teori yang pertama itu adalah teori persepsi diri. Teori persepsi diri ini menurut Daryl G. Bem dari Stanford University pada tahun 1967 menjelaskan bahwa teori ini adalah sesuatu yang kegunaannya untuk mengidentifikasi diri, untuk mengenal diri sendiri, sehingga nantinya dia akan mengetahui bagaimana emosi dan keadaan lain dalam situasi tertentu dan situasi dalam lainnya. Jenis-jenis teori persepsi diri ini ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu teori persepsi yang berhubungan dengan positif. Semisal nih, kita melihat sesuatu, semisal ada seseorang yang lewat di depan kita mengamati orang tersebut dengan gaya lewatnya, dengan cara jalannya, terus kita mempersepsikan bahwa orang itu sepertinya bagus deh dan memiliki tutur akhlak yang bagus. Nah, itu sebuah teori yang menjelaskan di dalamnya tanpa disadari, yaitu berhubungan dengan teori persepsi yang korelasinya dengan positif, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu teori persepsi diri yang berhubungan dengan negatif. Negatif di sini dalam artian pemikirannya itu tidak selaras, teman-teman. Semisal ada orang yang mungkin negur kita, gitu. Tapi itu benar, tapi kita mempersepsikan bahwa itu keliru. Nah, itu tidak selaras namanya dengan pemikiran kita, sehingga menimbulkan teori persepsi diri yang berhubungan dengan negatif, gitu. Yang kedua, mungkin saya akan sharing tentang teori komunikasi yang berkaitan dengan teori dramaturgi. Dramaturgi ini adalah sebuah teori yang namanya aja sudah dramaturgi, gitu. Apalagi kita udah tahu, bisa menebak, ini teori karena. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja karena mungkin ini teman-teman sudah pahami. Artinya, ketika kita mendengar yang namanya dramaturgi, kita akan tahu bahwa itu adalah sebuah teori yang berkaitan dengan drama. Menurut Erving Goffman pada tahun 1959 menjelaskan bahwa teori ini adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana seseorang akan menampilkan performanya di depan umum, bagaimana dia membentuk dirinya sehingga tampil di depan umum dengan sekian dramanya yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman. Ketika orang itu berdrama tampil di depan umum, dia tidak akan menunjukkan kegugupan atau bahkan bisa dilihat itu adalah sebuah realita. Seperti itu, teman-teman. Makanya sulit sekali membedakan antara orang yang berdrama turki atau bahkan dengan realita. Di dalam ilmu teori komunikasi yang berhubungan dramaturgi itu ada ya yang namanya theatrical performance. Theatrical performance ini ketika orang itu seperti ini contohnya, teman-teman. Ada seseorang yang umurnya mungkin tua gitu, dan bahkan dirinya itu cuek gitu. Tapi ketika dia ada situasi yang memungkinkan untuk theatrical performance, dia akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai orang muda, dan bahkan dia itu akan kelihatan tidak cuek. Maka dia akan berdramaturgi sebisa mungkin orang akan percaya bahwa dirinya itulah dia, dan itulah yang akan dimaksud dirinya itu yang sebenarnya yang ada di panggung itu, gitu. Makanya itulah kehebatan orang yang sudah ahli dalam dramaturgi seperti itu, teman. Dan di sini saya terakhir mungkin akan menjelaskan tentang implikasinya dari dramaturgi dalam kehidupan sosial, kayak gitu. Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman ketika ada seseorang yang dicaci maki atau bahkan dihina dan bahkan dicemooh seperti itu. Ketika orang itu benar-benar sabar dan bahkan dia benar-benar bermain dalam yang berkaitan dengan ilmu
dramaturgi ini, dia akan pura-pura atau bahkan dia akan berdrama seolah-olah dirinya itu tidak apa-apa gitu. Dan itu hal yang sangat bagus teman-teman ketika kita menggunakan itu dalam dunia sehari-hari atau aktivitas sosial, karena dia orang akan menyangka bahwa dirinya hebat sekali orang ini, sehingga dihina dan dicaci maki tetap aja nyantai, tenang, dan juga tetap menghargai orang lain gitu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dan berbagi tentang teori-teori komunikasi yang ada di dalamnya. Mungkin penyampaian saya kurang lengkap dan bahkan tidak sempurna karena saya memahami berdasarkan kreativitas diri saya sendiri dan implikasi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk teman-teman semuanya yang masih melanjutkan kuliah dan di tengah kesibukan yang tengah mungkin tidak bisa dihindari, tetap semangat. Ingatlah bahwa pendidikan itu tidak sia-sia untuk semuanya. Bye-bye.